Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Puspasari. Saya berasal dari kelas 6C. Nah, tujuan di sini saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Digital Entrepreneurship, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Aditya Kusuma. Nah, di mana saya akan menjelaskan bagaimana saya mengolah atau meningkatkan branding saya untuk memperkenalkan ke konsumen yaitu produk kami itu kayak hijau. Nah, sini kita lanjut saja. Yang pertama itu strategi yang saya gunakan membuat slogan di suatu produk kami. Misalkan apa sih yang menjadi identiknya dari produk kami, yaitu kami membuat produk yang namanya peyek kacang, itu peyek kacang hijau. Yang di sini tujuannya mereka ini unik, namanya apa sih, biar mereka tuh penasaran apa sih yang mereka jual ya. Yang kami jual itu peyek kacang hijau. Nah, peyek kacang hijau yang biasanya tuh kan ada peyek kacang kan ada. Nah, kami menjual kayak sebagai variatif lagi ya di peyek kacang. Kita tidak bosan hanya makan peyek kacang panah ya. Nah, kami beri peyek kacang hijau atau peyek kacang singkatannya. Nah, kedua, terus kami mempromosikan di sosmed. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya juga menggunakan kerja tim, yaitu ada di antara teman-teman saya tuh memegang akun, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ataupun Shopee. Nah, di sini itu memegang akun Instagram sebagai untuk memperluas dagangan atau jualan kami ke teman-teman yang lain, di sosmed yang lain juga. Nah, yang ketiga, di sini saya memegang akun Instagram peyek kacang hijau. Nah, namanya Instagram kita tuh peyek kacang hijau ID. Nah, biasanya strategi yang saya gunakan untuk meningkatkan branding satu produk kami itu saya mempromosikan produk kami di story-nya. Nah, bisa saja saya membuat produk kita, tentang produk itu kita menjual apa, itu suatu produk kayak ada foto produk kita beserta logo juga yang kami buat, itu peyek kacang hijau atau peyek kacang. Kita buat story di Instagram. Terus saya juga melakukan live sebanyak 3 kali. Nah, itu salah satu strategi yang saya gunakan. Nah, salah satu strategi yang saya gunakan juga yaitu saya membuat promo kecil untuk konsumen saya. Nah, misalkan setiap saya menjual di live itu akan mendapatkan promo. Saya menjual untuk ukuran untuk berat 1/4 ons itu yang harga normal di luar live itu hanya 30.000, dan di live saya itu menjual cuma 25.000. Bahkan ketika teman-teman saya membelinya banyak atau lebih dari 1 kilo, itu akan mendapatkan diskon sedikit untuk memancing mereka supaya mereka pengen beli nih produk kita seperti apa, dan mereka tertarik untuk membeli dan mencoba produk kita. Terus ketika saya live juga saya memberikan testimoni makan peyek kacang hijau itu. Kita membuat juga yang namanya konten untuk produk kami. Nah, di sela-sela konten tersebut kami juga menceritakan kalau peyek yang kami jual ini adalah homemade, bersih tanpa ada tambahan zat berbahaya. Ya, jadi ibaratkan konsumen itu percaya dengan kita kalau kita tuh emang benar-benar homemade dan beda rasanya. Terus apa sih yang membedakan produk kita? Misalkan produk kita tuh menjual peyek kacang hijau yang ada juga rasanya kayak ada daun jeruk. Nah, jadi itu menjadi ikonik suatu produk kita. Nah, selain itu kami juga selalu merespon cepat ketika ada konsumen atau teman-teman yang ingin bertanya suatu produk kita ketika kita membuat story ataupun di live. Kita selalu responnya cepat. Jadi kesannya ownernya ramah. Terus setelah dari situ dampak baiknya juga ke akun sosmed kita itu meningkat sangat drastis ya untuk jumlah followernya. Kita lanjut ke penerapan yang kedua, yaitu yang kami lakukan itu promosi setiap hari. Walaupun saya memegang di akun Instagram, tapi saya juga mempromosikan di story WA ataupun saya sebarin juga ke teman-teman saya, atau saya tag teman-teman saya di story Instagram, mereka repost dan mereka secara tidak langsung mempromosikan juga produk kita supaya semakin banyak orang kenal, orang tahu produk kita tuh produk apa yang kita jual. Terus apa sih yang membedakan peyek kita daripada peyek sebelumnya atau pada umumnya. Terus penerapan yang kedua yang kami lakukan itu ketika kami ingin live untuk besok harinya atau lusanya, kami membuat pengumuman kecil di story Instagram kalau H-3 atau H-2 atau H-1 peyek kacang hijau akan mengadakan live. Nah, di live itu akan banyak sekali promo-promo yang kami jualkan
untuk konsumen-konsumen. Jadi ibaratnya secara tidak langsung konsumen tersebut ini tidak sabar, ingin terus menunggu kapan sih live-nya. Jadi mereka tuh kayak terdistract gitu, pengen nggak sabar nunggu live kita. Nah, kami juga menerapkan rutin sekali untuk live selama 1 minggu itu sekali, dan itu harinya random ya teman-teman. Jadi kami akan mengadakan live itu secara random, terus kami akan mengumumkan di Story Instagram supaya si followers kita tuh kayak menunggu, seolah-olah menunggu kapan lagi ya, nggak harus kayak udah biasa mungkin dari Sabtu ini aja live-nya, itu pasti udah pasti kan. Nah tapi tidak, kami secara random kami kapan ingin melakukan live-nya, tapi akan kami umumkan di Instastory-nya. Nah tidak hanya itu, terus kami menerapkannya screenshot testimoni baik dari live kita screenshot, dan dari testimoni teman-teman yang udah beli kita di via chat ataupun di DM ataupun di WA kan. Nah jadi kita posting lagi di Instastory kalau kayak kita tuh emang enak, dijamin enak dan gurih tentunya, dan wangi. Terus dijamin kayak kita tuh nggak keras teman-teman, rasanya juga nggak keras. Nah kita ibaratkan memancing terus supaya konsumen yang belum beli itu pengen juga beli produk kita. Nah saya akan melakukan live sebanyak 3 kali. Untuk live pertama, alhamdulillahnya ada 6 orang yang membeli produk kita. Untuk live kedua itu walaupun ada sedikit penurunan yang pembelinya itu ada 5 orang. Untuk live yang ketiga itu lebih parah lagi, walaupun nggak sebanyak live pertama dan kedua yang beli, tapi ini alhamdulillah banget ada 3 orang yang membeli produk kita. Tapi di situ saya tidak kayak menutup kemungkinan kalau kita nyerah kan. Kita harus mencari tahu apa sih akibatnya si konsumen ini semakin menurun. Itu sebagai evaluasi saya kembali lagi untuk bagaimana cara atau strategi saya membuat satu produk itu lebih banyak dikenal dan banyak juga yang membeli. Nah untuk berhasil atau tidaknya saya menerapkan strategi penerapan sebagai penjual peyek kaca atau peyek kacang hijau ini, yaitu menurut saya ini sudah cukup berhasil sekali. Terutama saya belum pernah yang namanya berjualan, terutama lagi untuk berjualan sambil live. Untuk berjualan secara offline juga saya nggak pernah, apalagi secara online ya teman-teman. Nah dari sini mata kuliah ini saya banyak banget dapat pelajaran bagaimana sih kita membuat konten yang bermanfaat dan supaya menarik konsumen untuk mau membeli produk kita. Terus yang kedua, bagaimana kita melakukan strategi yang bagus untuk menarik konsumen lagi kan. Terus yang ketiga, bagaimana kita menjaga kualitas suatu produk dan mempromosikan hal tersebut. Kalau kita tuh produk itu tuh dijamin enak dan yakin untuk konsumennya. Nah, tapi menurut saya ini adalah challenge bagi saya, bagaimana rasanya menjadi penjualan atau live seperti live Instagram atau live TikTok orang-orang yang jual yang produknya brandnya lebih besar, itu menjadi challenge. Dan saya sudah tahu bagaimana susahnya ya untuk mencari konsumen, walaupun live-nya udah 3 jam bahkan lebih ataupun kurang, itu belum tentu ada yang lebih dari 10 yang belinya. Nah tapi saya di sini sangat bersyukur sekali, saya sudah tahu bagaimana caranya, bagaimana sulitnya menjual satu produk. Tapi saya di sini untuk sekali dapat pelajaran dari mata kuliah ini yang sangat bermanfaat bagi saya. Terus ada nilai plusnya juga ya kan, ada tahu nilai minusnya di mana sih kekurangannya kalau kita kurang tahu cara mengelola atau melakukan strategi yang kurang, apa sih dampaknya, atau bagaimana sih kita membaca peluang untuk suatu produk kita supaya produk kita atau lebih meningkat lagi ya, banyak kenal orang lagi. Baik, mungkin itu saja yang saya jelaskan mengenai bagaimana selama saya mengelola penjualan saya, bagaimana saya menerapkan strateginya seperti apa yang manfaat yang saya dapatkan selama mata kuliah ini. Itu sangat bermanfaat sekali bagi saya, dan saya juga mengetahui betapa sulitnya atau menjadi challenge bagi saya untuk meraih atau mendapatkan konsumen yang banyak, pembeli yang banyak. Itu salah satu faktor challenge bagi saya. Nah mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan dalam saya penyampaian informasinya atau kata-kata saya mohon ampun kepada Allah. Terus saya minta maaf pada teman-teman yang ada yang kurang mengerti ataupun saya kecepatan atau salah dalam pengucapan, saya minta maaf teman-teman. Saya akhiri video dari saya, yaitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa.